Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan, Zulfa des. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah web di mana web tersebut dapat dijadikan acuan untuk belajar bahasa Jepang, yaitu Japanese Test for You. Jadi Japanese Test for You atau J-Test for You itu web yang menyajikan soal-soal dan pembahasan JLPT mulai dari N1 sampai N5. Walaupun web ini lebih menekankan pada pembahasan soal-soal dan pembahasan untuk mengikuti tes kemampuan bahasa Jepang atau JLPT, tapi di web ini juga terdapat beberapa materi yang dapat dipelajari seperti materi bahasa Jepang untuk bisnis, perjalanan, dan kehidupan sehari-hari. Tapi di web ini lebih menekankan pada bahasa Inggris dibanding bahasa lain, dan bahasanya cuma satu, yaitu bahasa Inggris. Jadi di sini sudah masuk ke laman japanesetestforyou.com, itu yang tadi saya jelaskan. Dan di sini ada beberapa laman yang bisa diakses, yaitu e-books sampai kanji. Dan di pojok kanan itu terdapat beberapa pilihan tes yang akan kita kerjakan atau latihan. Itu dari JLPTN 1, dari grammar sampai mojigoye atau kotoba atau kosakata sampai N5. Dan di sini juga ada non-JLPT, maksudnya itu seperti menguji apakah bahasa Jepang kita masih dalam tingkat pemula atau sudah tingkat akhir atau tingkat lanjut maksudnya. Kemudian di sini ada beberapa anime yang untuk chokai mungkin atau belajar bahasa Jepang, dan e-books yang bisa dilihat itu dari e-books bisa di-download dari N2 grammar sama vocabulary atau mojigoye. Mungkin belum lengkap semua, tapi untuk referensi mungkin bisa dijadikan patokan. Jadi sini dilanjut untuk mencoba tes atau soal-soal latihan yang ada di laman ini. Saya milih yang pertama kanji tes JLPTN 4. Jadi sini saya memilih kanji exercise 1. Sama seperti soal JLPT, di sini diperintahkan untuk menjawab soal, yaitu berkaitan dengan yomirensu atau membaca dari kanji tersebut, dari kanji yang ada di soal. Jadi 1A ini dibaca jibung di ryoko keikaku surunawa tanoshi desu. Yang di garis bawah itu jibung, artinya diri sendiri. Di kalimat ini yang berarti itu jibung di ryoko keikaku surunawa tanoshi desu. Jadi merencanakan kegiatan perjalanan dengan diri sendiri itu menyenangkan. Kemudian yomirensu yang kedua itu sepertinya ryoko, karena yang di soal pertama jibung yang sudah di garis bawahi, jadi mungkin ryoko, dan di sini juga jawabannya ryoko, perjalanan. Kemudian 1C itu keikaku suru, yang artinya merencanakan, kata kerja keikaku. Kemudian 1C jibung di ryoko keikaku surunawa tanoshi desu, kata sifat i, yaitu tanoshi, menyenangkan. Kemudian soal nomor 2, kono daigaku wa mainichi chikatetsu de daigaku ni kayoteimasu. Yang di garis bawah itu chikatetsu, yang artinya kereta bawah tanah. Dan kalimat ini berarti yaitu gakusei, itu mahasiswa di sini itu pulang balik menaiki chikatetsu, pulang pergi dari universitas, chikatetsu, kereta bawah tanah. Kemudian daigaku yaitu universitas. Kemudian di sini ada
kayote, kayoteimasu, yang artinya bolak-balik, pulang pergi, kayote. Kemudian soal nomor 3A, ane ga itsumo sokuji no yoi o shite kuremasu. Ini kanji pengelompokan keluarga, itu kakak perempuan ane. Kemudian 3B, sokuji, yaitu makanan, sokuji. Kemudian yoi o shite kuremasu, menyiapkan makanan, yoi. Jadi sini kalimat di sini tuh berarti ane ga itsumo sokuji yoi o shite kuremasu. Jadi kakak perempuan saya selalu menyiapkan makanan untuk saya. Ya, submit. Dan hasilnya benar semua. Jadi dan setelah kuisnya selesai itu ada beberapa kosakata terkait dengan tes yang tadi dikerjakan dari Jibun, Ryoko, Keikaku, Tanoshi, Gakusei, Mainichi, Chikatetsu, Daigaku, Kayou, atau Kayote yang tadi, ane, sokuji, sama yoi, yaitu menyiapkan. Kemudian selanjutnya kita coba ke listening, N5 listening, JLPT N5 listening atau cokai. Kita pilih nomor 1. Di sini ada gambar dan audio. Onna no hito to otoko no hito ga hanashite imasu. Onna no hito no koto wa dore desu ka? じゃあ、私は先に帰ります。そうですか。じゃあ、コートを、山田さんのコートはどれですか？それです。その、白くて長いのです。ああ、これですか。いいえ、その、ポケットがない方です。女の人のコートはどれですか? Jadi di sini ditanyakan bahwa jaketnya Yamada Sang itu yang mana. Dari audio sudah dijelaskan bahwa jaketnya Yamada Sang itu putih dan panjang dan tidak memiliki kantong, yaitu nomor 2. Selanjutnya, 女の人と男の人が話しています。テーブルはどうなりましたか？じゃあ、お皿を並べてください。はい。大きいお皿を置いて、右側にナイフ、左側にフォーク。お箸は？そうね。ナイフの隣に。あ、コーヒーカップはまだいいわ。テーブルはどうなりましたか? jadi di sini ditanyakan bahwa di atas meja akan disiapkan apa. Tadi di audionya, kalau garpunya itu berada di kiri, lalu pisaunya ada di kanan, dan tidak lupa dengan sumpitnya di sebelah pisau. Jadi yang nomor 1, karena sepertinya tadi kapu atau cangkirnya itu belum disediakan. Kemudian nomor 3 yaitu peta tentang arah si pembicara akan mau kemana. 男の人と女の人が電話で話しています。
女の人の家はどこですか？もしもし、田中さん、駅に着きました。今から行きますから、道を教えてください。はい。駅を出て橋を渡ってください。はい。橋を渡って右に曲がってください。私の家は公園の前にあります。はい。わかりました。ありがとうございます。女の人の家はどこですか？ Ditanyakan bahwa si rumah perempuan itu ada di mana. Jadi tadi si Otoko no Hito menelpon Onna no Hito di mana rumahnya, dan Onna no Hito perempuan itu menjelaskan bahwa rumahnya itu masih lurus menyeberangi jembatan. Kemudian Migi ni Magate Kudasai, yaitu belok ke kanan, dan rumahnya itu di Koeng no Maeni, yaitu di depan taman. Walaupun di sini taman ada 2, tapi perempuan tadi bilang kalau harus menyeberangi jembatan terlebih dahulu. Jadi jawabannya nomor 3. Nomor 4. 女の人が話しています。この女の人はいつ買い物をしますか？来月の2日から8日まで海の近くに旅行に行きます。海を見ながら本を読んだり、おいしいものを食べたりしたいですね。それから帰る日に少し買い物をします。この女の人はいつ買い物をしますか？ Jadi si perempuan ini berbicara tentang 1 minggu itu dia akan melakukan perjalanan dan apa saja yang akan dia lakukan. Dari tanggal 2 sampai tanggal 8 dia bilang kalau dia ingin berbelanja, menikmati makanan enak, dan pergi ke laut, ke pantai. Dan di sini nomor 2, 4, 6, dan 8 adalah pilihan jawabannya. Namun tadi dijelaskan bahwa si perempuan itu akan pergi berbelanja itu tanggal 4 pada hari Suiyobi, hari Rabu. Kemudian nomor 5. 男の人と女の人が電話で話しています。女の人の部屋はどれですか？もしもし、鈴木さん、山田です。山田さん？今どこ？みんな待ってるよ。ごめん、今、アパートの前。私の部屋、わかる？305だよね。3階の部屋？そう。階段登ってすぐの部屋。階段に一番近い部屋だね。わかった。今行く。女の人の部屋はどれですか？ Jadi di sini dijelaskan bahwa si laki-lakinya itu ingin tahu di mana apartemen si perempuan. Jadi dibilang kalau apartemennya itu ada di dekat tangga lantai 3 nomor 1. Yaitu jawabannya nomor 1. Submit quiz. Dan hasilnya benar semua. Dan di sini juga sama seperti kanji tadi, ada beberapa kosakata setelah tes berlangsung berkaitan dengan tes yang tadi dikerjakan. Dan selanjutnya kita
kita coba ke download ebook atau lihat ebook yang ada di web ini. Coba di N4 vocabulary. Dan di sini ada beberapa ebook yang bisa di-download, itu bisa dipilih dan seperti ini. Tinggal dipilih yang mana yang akan di-download. Dan di sini ada banyak N4, N2 sampai N3 juga ada, tapi mungkin baru grammar dan vocabulary atau gunpo dan kosakata, belum mencakup tentang semuanya. Tapi untuk dijadikan patokan saya rasa cukup untuk belajar JLPT atau bahasa Jepang. Kemudian kita coba ke infografik, yaitu daily use, perasa untuk kehidupan sehari-hari, daily use. Dan di sini ada gambar, isinya itu beberapa pertanyaan bahasa Jepang seperti korewanan desu ka, yang artinya what is this atau apa itu, donata desu ka atau siapa itu, what is this, dan banyak pertanyaan di sini. Dan ini bisa di full size. Seperti ini tampilannya. Dan lanjut ke selanjutnya itu seperti korewanan desu ka, dan di sini ada audio seperti apa cara pengucapannya. Korewa nan desu ka? Kemudian kayak chotto ii desu ka, Chotto ii desu ka? dan banyak beberapa kalimat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini saya rasa membantu sekali ketika kita belajar bahasa Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita coba ke flashcard, kayak seperti kartu untuk kosakata. Di sini ada vocabulary N5, JLPT, suki, kanji beserta kanjinya suki, kananya suki, yang artinya bulan, level N5. Kemudian ada uta, menyanyi. Di sini ada banyak beberapa flashcard yang dapat membantu kita dalam belajar bahasa Jepang. Gakusei, yaitu siswa, dan yang lain-lain. Di sini ada sampai last, sampai terakhir. Mungkin di sini ada banyak sampai 367, dan saya rasa ini sangat membantu sekali dalam ketika belajar bahasa Jepang. Selanjutnya kita coba ke kanji. Itu ada beberapa banyak kanji N5, dan ada beberapa kanji di sini yang dapat dipelajari. Kita coba belajar 1 hari 1 kanji. Di sini ada gambar yang menarik menurut saya, yang artinya di tengah. Dan sini juga ada artinya, walaupun dalam bahasa Inggris, yang artinya tengah, center, atau di dalam. Onyominya atau ju, kunyominya naka, uchi, atau ru. Di sini ada juga kosakata mengenai dengan kanji ju ini. Seperti itu. Saya rasa sangat membantu sekali ketika ingin belajar kanji ataupun yang lain-lain. Cukup sekian dari saya atas penjelasan dari laman JLPT Test for You. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.